Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Salsabila Wibawa, NPM 19.311, kelas C, mata kuliah Hukum Jaminan. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi hukum jaminan. Yang pertama, pengertian hukum jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu zekerheid. Zekerheid mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Hukum jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin dan penerima jaminan sebagai akibat dari pengenaan hutang tertentu dengan jaminan. Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur keamanan hukum kreditur sebagai pemberi hutang, tetapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima utang. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya. Berdasarkan pendapat pakar hukum, jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Menurut Prof. M. Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kreditur. Selanjutnya ada sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Akibatnya, pengaturan jaminan adalah kesepakatan tambahan atau lanjutan, karena tidak ada yang dapat menjamin hutang jika tidak berwujud. Perjanjian jaminan akan diselesaikan setelah perjanjian pokok diselesaikan. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur hukum jaminan. Meskipun dalam undang-undang tidak tertulis pengertian tentang hukum jaminan, namun dalam KUH Perdata dapat ditemukan undang-undang yang mengatur tentang jaminan secara umum, yaitu pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131, KUH Perdata disebutkan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan dari debitur itu. Dengan demikian, menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat. Dalam pasal 1132, KUH Perdata menyebutkan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum jaminan di Indonesia selain yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu KUH Dagang yang mengatur mengenai penjaminan utang. Di samping itu terdapat undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-bendanya yang berkaitan dengan tanah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang masing-masing mengatur tentang lembaga jaminan dalam rangka penjamin hutang. Selanjutnya ada asas-asas hukum dalam jaminan.
Yang pertama, asas publisitas, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor Badan Pertahanan Nasional, kabupaten atau kota. Pendaftaran fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia pada kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan untuk pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu Syah Bandar. Yang kedua, asas spesialitas, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Yang ketiga, asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas yang dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Yang keempat, asas inbezitstelling, yaitu barang jaminan gadai berada pada penerima gadai. Yang kelima, asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain berdasarkan hak pakai. Selanjutnya, jenis-jenis jaminan. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi BOL, tanggungan menanggung, tanggung renteng, dan garansi bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang gadai. Barang yang digadaikan adalah barang bergerak yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud, seperti perhiasan dan hak untuk mendapat uang, surat piutang. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, kreditur dapat memiliki barang yang digadaikan. Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata itu sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, menurut pasal 1155 dan pasal 1156 KUH Perdata, eksekusi barang gadai dapat dilakukan dalam salah satu dari dua bentuk, yaitu eksekusi langsung dan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Salim HS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai. Ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya, dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan, sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur. Selanjutnya, syarat sah dan terjadinya gadai. Secara umum, syarat sah gadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada perjanjian gadai. Hak gadai didasarkan atas suatu persetujuan antara si berpiutang dengan si pemberi gadai
yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Persetujuan atau perjanjian gadai berdasarkan ketentuan pasal 1151 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Bila dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan baik dengan akta notaris maupun dengan akta bawah tangan. Yang kedua, benda gadai harus diserahkan pemberi gadai kepada pemegang gadai. Walaupun perjanjian atau persetujuan gadai telah dilakukan, hak gadai belum terbentuk secara otomatis. Hak gadai bisa terjadi kalau barang gadai sudah diserahkan ke tangan si pemegang gadai. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1152 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, berakhirnya gadai. Menurut Frieda Husni Hasbullah, berakhirnya gadai dikarenakan yang pertama, hak gadai hapus dengan hapusnya perikatan pokok yaitu perjanjian hutang piutang sehubungan telah dibayarnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya lainnya seperti biaya pemeliharaan benda gadai. Yang kedua, jika benda gadai lepas atau tidak lagi berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Sedangkan menurut hadis Suprapto, hak gadai berakhir atau hapus adalah ketika terjadinya hal-hal berikut. Yang pertama yaitu apabila barang jaminan keluar dari kekuasaan pemegang jaminan. Yang kedua, apabila perjanjian pokok hapus, yaitu ketika hutang piutang itu sudah dibayar. Yang ketiga, apabila barang jaminan hilang atau musnah ataupun dilepaskan secara sukarela oleh pemegang gadai. Yang keempat, yang terakhir itu pemegang gadai oleh karena sesuatu sebab menjadi pemilik atas barang jaminan tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.